Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan hadis riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kuntu adalah aku sahabat Mu'adz bin Jabal, ma'an nabiyyi, menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam bepergian. Fadzakara, lalu Nabi menjelaskan al hadisa, hadis yang panjang, ila an qala, sampai kepada Nabi bersabda, fihi, pada hadis yang panjang itu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah kamu aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Mau tahu enggak pintu-pintu kebaikan? Qultu, aku menjawab, kata sahabat Mu'adz, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, aku pingin tahu pintu-pintu kebaikan. Qala, Nabi bersabda, as-saumu junnatun, as-saumu junnatun, puasa itu perisai. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ata, bisa memadamkan dosa, bisa melebur dosa. Kama tudfi'ul ma'u, sebagaimana memadamkannya air, an-nara, akan api. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa 'inda Ibnu Hibban min hadis Jabirin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disebut hadis hasan sahih, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Hibban, dari sahabat Imam Abdullah Ibnu Hibban, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran bagi kita pada kesempatan malam hari ini yakni tentang bersedekah. Sedekah itu adalah salah satu dari abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan adalah puasa. Tentu puasa dimaksudkan ada puasa wajib, ada pula puasa sunnah. Puasa wajib kapan? Yakni puasa bulan suci Ramadan. Puasa wajib kapan? Yakni puasa membayar utang puasa Ramadan. Ini kemarin Ramadannya ada yang utang enggak? Bapak-bapak nih. Aman ya. Kalau ada yang utang mungkin karena bepergian atau sakit, maka segera dibayar dengan puasa. Nah, itu bayar puasanya itu wajib, sekalipun di luar bulan Ramadan. Puasa wajib pula adalah puasa nazar, puasa yang dijaminkan atas niatan. Ya. Saya sakit nggak sembuh-sembuh, ya, saya bernazar kalau sakit saya sembuh, saya mau puasa seminggu. Nah, itu puasa seminggunya wajib itu. Ya, itu puasa wajib. Lalu ada puasa, yakni puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah banyak. Di antaranya puasa hari Senin, hari Kamis. Ya.
puasa Senin Kamis adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu hampir selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Lalu ada pula puasa sunnah namanya Ayyamul Bid, hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, puasa Ayyamul Bid itu puasanya Nabi sebelum datang perintah puasa Ramadan. Sebelum datang perintah puasa Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu puasanya sebulan 3 hari. Ya, 13, 14, 15. Ada yang mengambil 14, 15, 16. Ya. Itu Ayyamul Bid. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang sahabat yang biasa menyertai beliau, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan 3 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah sholat witir, walau rakaatan. Sholat witir jangan tinggal sekalipun hanya satu rakaat. Kemarin bulan Ramadan witir semua. Iya, karena witirnya disambungkan tarawih. Selesai Ramadan, Syawal masih witir lagi nggak? Nah itu lanjut witirnya. Ya. Ya. Walaupun 1 rakaat, tapi ya masa iya, ya ambil wudhu, sholat sunnah 1 rakaat doang nanggung amat. Ya. Ya. Sebaiknya ya 3 rakaat. 3 rakaat 1 salam boleh. Ya. 2 rakaat salam nambah 1 juga. Jadi alhamdulillah dan insya Allah saya mencoba mendawamkan sholat witir itu kalau sudah mau tidur. Ya. Ambil wudhu, gelar sejadah, sholat sunat witir 3 rakaat, selesai. Jadi wudhunya tidak sia-sia. Wudhu untuk sholat witir dan wudhu niatan sunnah tidur. Tuh, witir. Yang kedua, Nabi mengajarkan jangan tinggalkan sholat tahajud. Jangan tinggal sholat tahajud. Kemarin Ramadan pada tahajud nggak? Tahajud. Kenapa? Karena sahur. Ya. Sebelum sahur ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Atau ya 4 rakaat. Ya, atau sesempatnya. Tahajud. Sekarang udah lewat Ramadan, masih tahajud nggak? Ya, tahajud, jangan ditinggal. Ya. Karena Allah yang menyampaikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Tiap malam hendaknya salat tahajud supaya Allah mengangkat kita pada derajat yang terpuji. Mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat. Mampunya 4 rakaat ya alhamdulillah 4 rakaat. Lebih dari itu lebih bagus. Tapi ada orang-orang yang tidak sholat tahajud tapi mendapatkan pahala tahajud. Ya. Bagaimana caranya? Sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Tuh, ya. Salat isya berjamaah pahalanya sama dengan tahajud nisful lail, setengah malam. Jadi tahajud belum bisa, tapi jamaah isya nggak ditinggal. Berarti ada dapat pahala tahajud. Apalagi isya berjamaah, kemudian salat tahajud berlipat ganda. Atau sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan tahajud al-lailu kulluh, ya, seluruh malam, sepanjang malam.
Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan tahajud sepanjang malam. Maka Sayyidina Umar pernah kesel ya. Sayyidina Umar itu ketika beliau menjadi khalifah itu di absen kalau sholat. Hitung A, B, C, D. Oh ini semua datang, ini yang nggak datang ini. Subuh juga begitu ya. Dicari nih. Oh ada yang nggak datang, anak muda ya. Anak muda nggak datang ya. Lalu selesai sholat subuh, selesai zikir, anak muda ini diparanin. Paranin sama Sayyidina Umar. Ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang buka pintu ibunya. Ibu, saya mau tanya ya. Anak ibu ya, yang namanya Aji kemana tadi gak sholat subuh? Anu ya Rasulullah katanya, semalam tahajud sepanjang malam, rupanya dia mau ke masjid ngantuk, jadi dia sholat subuh di rumah. Kok ya Rasulullah? Khalifah ya. Anu ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Umar, semalam anak saya sholat tahajud sepanjang malam, terus ngantuk, jadi nggak berangkat ke masjid, dia sholat subuh di rumah, selesai sholat subuh tidur. Apa kata Khalifah Umar? Celaka dia ya. Meninggalkan pahala subuh ya, dengan berjamaah hanya karena mengejar tahajud yang sepanjang malam, padahal pahalanya lebih besar sholat jamaah subuh. Jadi tahajud silakan, tapi jamaah subuh jangan ditinggal. Kalau jamaah subuh ditinggal gara-gara tahajud, itu rugi ya. Apa namanya, ngejar ikan cere kehilangan ikan betok ya. Ngejar ikan kecil ya, kehilangan ikan besar. Nah ternyata bagi orang-orang yang sudah istiqomah, yang namanya sholat tahajud itu menjadikan sebab bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Karena rapinya tahajud, zikirnya rapi, zikir tahajud itu di masjid musholla sudah sampai kepada as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Rapiin itu tiga tahajud, jalan menuju ke masjid. Maka bagi yang belum istiqomah tahajud, tidurnya dimajukan. Yang biasanya tidurnya jam 11, maju tidur jam 10. Kalau sudah di tempat tidur, jangan pegang HP. Kalau pegang HP nggak bakal bisa tidur sore. Yang biasanya tidur jam 10, majukan tidur jam 9. Jadi yang biasanya bangunnya jam 5, setengah 5, itu bisa jam 4, setengah 4. Coba ditata waktunya seperti itu, sehingga kita bisa sholat tahajud. Itu nasihat Rasulullah yang kedua, jangan tinggalkan sholat tahajud. Lalu nasihat yang ketiga, yaitu berpuasalah setiap bulan 3 hari, yaitu namanya saumu ayyamil bid, puasa hari putih. Nah ini yang rada-rada susah, karena kalau puasa Senin Kemis itu waktunya jelas, hari Senin sama hari Kemis. Tapi kalau puasa mutih kan karena ngikutin tanggal, bukan ngikutin hari ya. Kalau harinya Senin, Selasa, Rabu, kalau harinya Jumat, Sabtu, Minggu ya, Sabtu Minggunya ada undangan nikahan ya, repot kan. Udah kondangan, udah ngisi amplop ya, datang di pesta, orang pada makan, kita manyun. Nah itu kadang repotnya seperti itu. Maka
ibadah sunnah kadang lebih berat daripada ibadah wajib, utamanya ibadah puasa. Tiga hal tuh yang Rasulullah pesankan supaya kita tidak meninggalkan pekerjaan itu. Jadi puasa itu junnatun, puasa itu tameng, perisai. Ya, perisai keselamatan dunia, perisai keselamatan alam kubur, perisai keselamatan negeri akhirat. Orang puasa dunianya selamat. Kenapa? Karena orang puasa selama dia ibadah puasa pasti akan hati-hati perbuatannya. Tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang. Khawatir puasanya menjadi tidak sah. Puasa keuntungan dunianya yang mestinya makan yang haram karena sebab puasa terhindar dari makan haram. Puasa keuntungan alam kuburnya, pekerjaan puasa-puasa sunnah itu akan menjadi penyelamat bagi dirinya atas siksa kubur. Puasa negeri akhirat jelas junnatun minan nar, yaitu perisai dari siksa api neraka. Maka sering-seringlah melaksanakan puasa-puasa sunnah, apalagi di usia-usia sudah melewati usia 50 tahun, itu sebaiknya memang sudah mulai sering-sering berpuasa dan harus mengurangi makanan-makanan yang bisa menjadikan sebab munculnya penyakit secara fisik. Jadi makanan-makanan yang bisa menjadikan penyakit, kalau dimakan oleh orang-orang yang sudah usia, misalnya duren, atau emping, atau jengkol, atau makan-makanan lain yang bisa menimbulkan masalah di fisik kita. Lalu kemudian di usia-usia sudah melewati 50 itu harusnya sudah mulai meninggalkan goreng-gorengan. Tapi kita tidak bisa ketinggalan goreng-gorengan. Buka puasa aja kemarin Ramadan, sunnahnya makan korma, wajibnya makan gorengan. Kalau belum bakwan dicocol sambel, belum puas. Nah, itu kelemahan kita. Bakwan lah, parisol lah, padahal kormanya ada, kolaknya ada, yang diambil duluan gorengannya. Nah, itu karena memang tradisi kebiasaan kita. Jadi itu faidah daripada puasa. Kemudian yang kedua, abwabul khair, pintu-pintu keberkahan itu adalah lewat bersedekah. Banyak-banyaklah kita sedekah. Sebab as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu bisa memadamkan dosa, maknanya memadamkan kemurkaan Allah lewat perbuatan dosa kita, sebagaimana padamnya api karena disiram oleh air. Kita dalam hidup ini tidak lepas dari pekerjaan dosa. Tiap hari selalu berbuat dosa. Mungkin dosa lisan, mungkin dosa mata, mungkin dosa anggota badan, tangan, kaki, dan yang lainnya. Bahkan bisa jadi itu dosa dari akal pikiran. Akal pikiran kita bisa juga menimbulkan dosa, merenung, membayangkan, atau merenung, enak kali jadi pejabat, korupsi misalnya, ada kesempatan korupsi, ambil sebanyak-banyaknya. Korupsi misalnya dalam 1 tahun korupsi berapa triliun,
sebut saja misalnya 10 triliun, lalu dihukumnya cuma 3 bulan, enak itu ya. Sisanya masih banyak, setahun aja sisanya masih banyak itu. Nah itu sesungguhnya adalah pemikiran-pemikiran kotor yang sampai pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah itu kotoran dosa lewat pikiran. Karena itu membersihkannya adalah lewat sedekah. Nah sedekah itu makin kaya orang dalam hidup biasanya makin pelit apa makin dermawan? Makin kaya makin pelit apa makin dermawan? Begitu ya? Makin perhitungan ya? Iya. Padahal sedekahnya orang kaya yang banyak bisa jadi kecil di mata Allah ketimbang sedekahnya orang miskin yang sedikit. Saya kasih ilustrasi contoh. Orang kaya dia hartanya banyak ya. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya kontrakan ya. Kontrakannya aja misalnya, sebut di sini ada nggak yang punya kontrakan 20 pintu? Ada ya. Orang punya kontrakan 20 pintu. Satu pintunya 1,5 juta. Ya, berarti 1 bulan berapa tuh kalau isi semua? 30 juta. Iya. Kalau orang punya kontrakan 20 pintu 1 bulan 30 juta, udah matinya 25 dah. 25 juta. Kalau 1 bulan sedekah 5 juta, itu ringan apa berat? Enteng. Iya, sisanya masih 20. Iya. Iya. 5 juta masih kebanyakan dah, ya. 1 bulan sedekah 1 juta aja dah. Iya. Dari penghasilan bersih ya, mestinya 30, jadi rata-rata 20 sampai 25. Lalu 1 bulan 1 juta buat sedekah, berat apa ringan? Ringan. Enteng, Pak. Enteng, ya. Kata kita, Masya Allah, tuh orang hebat banget. Ya. Sedekah buat masjid At-Taqwa 1 bulan 1 juta. Oh, Masya Allah. Pengurus seneng banget nih. Ya. Ustadz Abdul Hakim seneng banget nih. Ya. Kenapa? Karena guru-gurunya sejahtera. Khotibnya sejahtera. Nggak usah banyak-banyak, dah ada 5 orang aja, orang kaya ya di sekitar masjid ini. Ya. 1 bulan ya ngasih sedekah buat masjid, 1 orang 1 juta. Ya, berarti 5 orang 5 juta. Bagaimana kira-kira Ustaz Hakim? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kenceng lagi, alhamdulillah. Cuman belum ada. Masya Allah. Enteng. Dan dia tidak bakal bangkrut. Itu janji Allah. Janji Rasulullah, dia tidak bakal rugi. Ya. Dari uang 25 juta misalnya, dia keluarkan 1 juta dalam 1 bulan. Masya Allah. Berarti ada orang sedekah 1 juta tapi enteng, ringan. Tapi ada orang sedekah 20.000 lebih berat daripada sedekah 1 juta. Siapa? Orang miskin, orang susah. Orang susah, dia kerja penghasilan sehari 50.000. Ya. Lalu dia ingin sedekah. Dia keluarkan dari 50.000 20.000. Ya. Berat apa ringan? Berat. Kenapa? Karena beli beras yang mestinya 2 liter jadi cuma 1 liter. Ya. Dia harus puasa, dia harus menghemat supaya dia bisa bersedekah. Tuh, ya, orang sedekah. Maka orang susah kalau sudah mau sedekah, jangan kita kecilkan. Ya. Jangan kita anggap remeh. Karena ketika orang susah bersedekah, sesungguhnya
perjuangannya lebih berat ketimbang orang kaya yang sedekah. Orang kaya bantu bangun masjid 20 juta, 50 juta, kecil. Karena penghasilannya miliaran. Orang susah, ingin bantu bangun masjid, ya, ngeluarkan 100.000, bela-belain puasa 2 hari. Ya, uang yang mestinya buat belanja 2 hari, ya, serahkan. Nah, itu contoh. Karena itu dalam hal sedekah Allah memberikan prestasi yang besar. Ya. Nanti akan ketemu sedekah itu bukan besar kecilnya, tapi sedekah itu adalah keikhlasannya. Jadi itulah hebatnya ketika orang sudah mau bersedekah. Karena sedekah itu butuh perjuangan. Utamanya bagi orang-orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, sedekah itu gampang, kecil. Maka orang-orang yang mereka hartanya banyak, lalu tidak mau dia itu bersedekah, itu disebutnya mereka adalah orang-orang bakhil. Orang bakhil. Rizki karunia dari Allah, harta dibagi oleh Allah, tapi dikembalikan untuk kebaikan di sisi Allah berat, berarti bakhil. Tidak mampu berterima kasih kepada Allah sebagai sang pemberi. Maka jangan dikira bahwa orang-orang yang bakhil terhadap hartanya itu sebuah kebaikan, kata Allah. Ya. Tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan dikira orang-orang yang pelit ngumpulin duit, ya, dia itu bakhil, tidak mau berbagi kepada sesamanya, itu kebaikan. Bukan. Itu adalah keburukan bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat, harta yang dibakhilkan, harta yang tidak dikeluarkan apalagi zakatnya, yang dikeluarkan sedekahnya saja, besok akan dipikulkan, ditanggungkan kepada dirinya. Berat nggak tuh? Berat. Ya, maka mumpung harta kita belum banyak, latihan sedekah supaya jangan kaget nanti kalau harta kita banyak nggak jadi orang bakhil, nggak jadi orang pelit. Wal mutasaddiqu, kata Sayyid Muhammad, dan orang yang bersedekah itu mashmulun bidu'ain zakiyyin tahirin. Orang yang bersedekah itu diliputi oleh doa-doa yang suci lagi bersih, atau doa-doa yang bersih lagi suci, lagi murni, min arwahin zakiyatin tahirin, dari arwah yang suci lagi murni pula. Siapa mereka? Wahum al malaikatu, mereka adalah para malaikat. Allati tad'u, yang malaikat itu selalu mendoakan, kulla yaumin, setiap hari, lil munfiqi, bagi orang yang menafkahkan harta, bil khalafi, dengan ganti yang berlipat ganda. Wa 'alal mumsiki, dan atas orang-orang yang menahan diri dari bersedekah, orang yang bakhil, bitalafi, dengan kebangkrutan. Wa taqulu, dan berdoa para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Malaikat Allah, mereka berdoa di waktu pagi, ya Allah, berikanlah ganti yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menafkahkan harta, dan berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang mereka menahan harta, tidak bersedekah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi rupanya malaikat juga ikut mendoakan orang-orang yang bersedekah. Yang bersedekah dapat doa baik dari para malaikat. Yang tidak bersedekah dapat doa yang tidak baik pula dari para malaikat. Malaikat tiap pagi itu doa. Dua malaikat, dua kelompok malaikat. Malaikat yang pertama doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kemudian yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kelipatan harta, berikan harta yang berlimpah, ganti harta yang berlimpah bagi orang-orang yang hari ini menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi orang yang bersedekah pagi-pagi itu sudah didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita sedekahnya itu habis duhur, berarti doanya kita dapat tuh, sekalipun sedekahnya udah siang. Atau doa kerjaan sedekah kita sore hari, masih kebagian tuh dari doa malaikat sebelum tutup waktu ketemu pagi berikutnya. Tapi kalau sepanjang hari, sepanjang malam ketemu pagi berikutnya kita tidak bersedekah, maka kita kena pada doa malaikat yang tidak baik. Doa yang tidak baik yang dilantunkan oleh malaikat, yaitu, ya Allah, berikanlah kebangkrutan orang-orang yang hari ini tidak mau bersedekah. Ini dari pagi udah pada sedekah belum? Yang belum, ntar pulang ngaji sedekah, supaya dapat doa dari malaikat atas keberkahan. Kalau yang nggak sedekah, berarti dapatnya kebangkrutan. Ya Allah. Jadi berulang-ulang sering saya sampaikan bahwa kita harus punya prinsip tiada hari tanpa bersedekah. Hendaknya kita selalu bersedekah, dan bersedekah itu tidak mesti menunggu orang yang lebih susah dari kita. Sebab kata Rasulullah, keluarkanlah sedekahmu sekalipun yang datang kepadamu dengan berkendaraan kuda yang bagus. Maka ada orang meminta-minta, kita bagi. Tidak ada orang minta-minta, juga harus kita bagi. Dan yang lebih baik adalah bagikan harta itu sebelum orang membutuhkan kepada kita. Itu. Sebab kalau menunggu orang membutuhkan kepada kita, itu membaginya karena orang itu butuh. Kalau orang itu nggak butuh, kita nggak bagi. Tapi kalau kita berbagi, sekalipun orang itu belum membutuhkan kepada kita, berarti memang niatan kita untuk berbagi. Itu sedekah. Nah, upayakan tiap hari itu kita bersedekah. Ya, besar kecilnya relatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi latih oleh kita supaya kita senantiasa bersedekah. Dan orang yang sudah terlatih untuk bersedekah itu menandakan bahwa dia sudah berpikir bahwa tujuan hidup di dunia itu bukan kesenangan dunia, tapi tujuan hidup di dunia adalah menanam kebaikan untuk negeri akhirat. Itu yang harus kita jadikan prinsip. Sebab kalau tujuan hidup di dunia kita hanya memperkaya kehidupan dunia, kita jadi orang bakhil. Tapi kalau tujuan kita hidup di dunia adalah menanam kebaikan untuk negeri akhirat, saatnya kita harus berbagi. Kalaupun sedikit, ya dibagikannya dalam hal yang sedikit. Jadi selalu berbagi seperti itu. Nah, kemudian dalam berbagi harta, berbagi rizki kepada orang lain, itu di samping tadi kita tidak mesti menunggu orang yang datang meminta, itu upayakan ketika berbagi kepada orang lain,
itu ambilkan yang terbaik. Ambilkan yang terbaik. Kenapa? Karena zahirnya sedekah itu kepada sesama manusia, tapi hakikatnya sedekah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memilihkan yang terbaik, maka insya Allah menjadi nilai pahala di sisi Allah. Seperti Qabil dan Habil, ya. Habil memilihkan pengorbanan untuk dirinya di sisi Allah adalah binatang yang terbaik, yang dimiliki yang terbaik. Sementara Qabil membagikannya adalah yang dimilikinya yang tidak baik. Nah, maka upayakan oleh kita, ya, pilihkan yang terbaik, ya, untuk orang lain, karena sesungguhnya hakikatnya adalah untuk Allah dan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Hah? Dikit lagi ada. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah kaji kita, pelajaran kita. Kita diperintahkan lewat pelajaran kita hari ini, hidup jangan pada pelit, hidup jangan pada bakhil. Sebab bakhil itu, ya, innama yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Orang bakhil itu, kebakhilan itu akan kembali kepada diri sendiri, ya. Ada bakhil, ada sakho. Sakho dermawan. Kalau orang dermawan maka banyak kawan. Tapi kalau orang pelit jauh dari kawan. Orang dermawan dekat dengan Allah. Orang dermawan dekat dengan surga. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh pula dari surga. Kalau jauh dari surga, dekatnya kemana? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.